Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kami hormati Bapak Al-Ustaz, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka buka bersama tim fasilitator pendamping TPS di Kota Palu, dirangkaikan dengan silaturahmi Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan daerah Kota Palu. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena mengingat waktu berbuka puasa semakin dekat, sekitar jam 18:09, sambil kita jalan dan menunggu dari Dinas Ilham Kota Palu, jadi kita awali dengan cara siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Syubani. Untuk itu waktu dan tempat dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'maluna basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim wa khas khinal kiram, Ustaz Purwansah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus Pak Suharyadi, tuan rumah, serta bapak-bapak, ini tim fasilitator pendamping TPS 3R. Saya masih agak asing dengan bahasa ini, agak susah juga mengucapkan. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah di penghujung Ramadan. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan menikmati Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang para sahabat, para salafus salih, para ulama, masya Allah, sepanjang tahun doanya tidak lepas dari Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan setelahnya, mohon kepada Allah agar keberkahan Ramadan terus ada dalam kehidupan. Sepanjang tahun doanya tidak lepas dari Ramadan, saking mulianya Ramadan. Maka andai kita tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan kita menikmati Ramadan, alangkah menyesalnya. Bahkan Rasul sampai mengatakan rohimah wa rohimah. Waalaikumsalam. Mari, celaka. Rasulullah adalah pribadi yang sangat cinta dengan umatnya, dengan pengikutnya, bahkan meminta kepada Allah lewat malakul maut, rasanya sakaratul maut, agar ditimpakan kepadanya. Itu Rasulullah. Tapi orang yang melewati Ramadan
kok dibiarkan berlalu begitu saja. Apa yang Rasul katakan? Waradina, celaka. Saking kebangetannya kita ini, orang Muslim kok melewati Ramadan tidak berusaha mencari berkahnya Ramadan, tidak berebut beramal salih di bulan suci Ramadan. Apa yang Rasul katakan? Waradina, celaka orang seperti ini, kebangetan sampai begitu. Maka mari jangan sampai Ramadan yang tinggal sedikit ini, tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita akan berlebaran bersama di tanggal 10 insya Allah. Tadi saya sempat sampaikan dengan Ustaz Berwansa, insya Allah kita akan berlebaran bersama, tidak seperti puasanya kemarin. Kita berbeda karena hisab itu di Merauke di Papua sudah sekitar 4 derajat ketinggian hilal. Kalau di Aceh sudah sampai 7 derajat. Artinya kalau Imkanur ya 2 derajat, atau Mabin Malaysia, Indonesia, Brunei itu 3 sampai 4 derajat sudah memenuhi standar. Insya Allah kita akan bersama-sama berlebaran di hari Rabu tanggal 10. Moga-moga betul bersama, karena seandainya berbeda, toh sudah terbiasa berbeda, kita juga tetap merasakan ada ketidaknyamanan, ada rasa tidak nyaman. Tetangga kita yang Muhammadiyah, yang madhabnya beda, yang bukan Syafi'i, sudah lebaran lebih dulu, sudah puasa lebih dulu, sudah tarawih dulu. Aduh, kayaknya bagaimana? Itu makanya alhamdulillah kalau bisa seperti ini. Toh kita tetap mari belajar bagaimana menghormati perbedaan pendapat, perbedaan madhab, bagaimana Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid, sangat indah menyikapi, mendialogkan perbedaan pendapat khilafiyah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sekali lagi ayo kita syukuri betul nikmat Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Saya beberapa waktu yang lalu mengimami penguburan. Ada saudara warga Jawa yang meninggal Jumat pekan lalu, malah masih muda, ibu-ibu 38 tahun, Masya Allah. Suaminya, anaknya yang masih kecil yang nomor 3 itu baru 4 tahun. Hanya sekitar 1 minggu dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal, Masya Allah. Maka andai ini Ramadan terakhir kita, alangkah menyesalnya kita tidak manfaatkan betul Ramadan. Andai kita tidak bertemu dengan Ramadan tahun depan. Masya Allah, ini sudah di hari-hari terakhir. Ayo maksimalkan, karena baginda Rasulullah mencontohkan, kencangkan akad pinggang, bangunkan istri, anak-anak, keluarga, hidupkan malam-malamnya untuk banyak munajat kepada Allah. Yang paling murah, paket yang paling hemat adalah tadarus Al-Quran. Alif Lam Mim, 3 huruf, masing-masing 10 kebaikan, 10 pahala. Ini Ramadan, minimal dikalikan 10 kalinya lagi, artinya 300 pahala. Kita 1 juz, berapa ribu, berapa juta pahala dalam sehari. Masya Allah. Itu makanya ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kalau para salafus salih, Masya Allah, tidak pernah tidur kecuali tertidur, di depan Al-Quran. Masya Allah. Sampai begitunya, karena perjuangannya ingin dapat berkahnya Ramadan. Dalam Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasul sampaikan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 kelompok orang. Pertama, talil Quran, pembaca Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah Ramadan didatangi langsung penghubungnya antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Malaikat Jibril. Tadarus bersama. Kita, kalau para ulama, Masya Allah, sampai berkali-kali hatam. Kita kadang 1 kali hataman saja
Tidak selesai kadang, Masya Allah, alhamdulillah. Makanya ayo kita berebut yang tinggal beberapa hari ini. Ya. Yang kedua, hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya seseorang pada kemampuannya menjaga lisan. Maka mari Ramadan kita jadikan selain untuk melatih diri banyak membaca Al-Quran, melatih diri untuk menjaga lisan kita. Saya sering sampaikan, orang Jawa itu mengatakan ini lisan. Ini lisan ini sebagai tutup, metune koyotok, keluarnya seperti mata air, harus jernih. Karena apa? Man amana billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Sebab kalau ngomong yang lago saja, yang percuma saja, sudah tidak boleh. Apalagi yang kira-kira menyakiti perasaan orang, menghibah orang. Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu, yang hibah sudah bukan hanya mulut, tapi apa? Tangan. Jarinya nyebar kejelekan orang kemana-mana. Masya Allah. Rasul katakan, penghibah, orang yang suka membicarakan kejelekan orang, kalau dia bertobat, surganya paling akhir. Kalau sampai tidak tobat, nerakanya paling awal. Penghibah bahkan sampai disebut lebih besar dosanya daripada pezina. Na'udzubillah. Selamat datang, monggo Pak G. Karyono, Pak Dr. Gatot, Pak Guru, Karyati. Monggo. Ini saudara muda saya. Ini habis bagi-bagi takjil ke mana? Makin, alhamdulillah. Saya mohon maaf, saya langsung sini. Monggo, sudah tahu. Saya lanjutkan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 kelompok orang. Tadi pertama, talil Quran, pembaca Al-Quran. Ustaz, saya belum fasih membaca Al-Quran. Saya banyak mengajari mulai dari 0 kutul. Sama sekali tidak ngerti huruf hijaiyah. Sudah tua, sudah punya cucu, tapi karena kesungguhannya bisa fasih membaca Al-Quran. Saya punya teman bahkan menjadi hafidul Quran, hafal Al-Quran setelah pensiun. Real. Tapi memang ya berat. Semua manjadda wajadda. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan sukses. Anak-anak memang mengukir di atas batu karena kekuatan konsentrasi. Kalau bapak-bapak, pikirannya sudah macam-macam. Memang berat. Untuk sekedar membaca Al-Quran fasih, anak-anak itu rata-rata butuh 3-5 tahun. Dari Iqra ya, sampai fasih membaca Al-Quran, seminggu 4 kali saya di TPQ, itu rata-rata butuh 3-5 tahun. Kalau yang cerdas, 3 tahun sudah bisa. Saya punya murid-murid real 3 tahun, mulai dari alif ba ta aba ta, 3 tahun sudah bisa standar tajwid, sudah bisa disimak, sambung ayat tiap sore di PTN Korpri. Ya, mereka ngajinya baru 2-3 juz, tapi memang kita biasakan dengan menulis. Itu kelebihan metode yang saya gunakan, yang saya kebetulan ikut di tim guru mengaji Kota Palu, timnya Pak Wali Kota. Saya mengembangkan metode katabah, menulis. Jadi setiap makro yang dia baca, dia harus tulis. Kalau kita dulu ngaji tidak pernah sambil menulis. Ya biar sudah tua, setengah mati kalau suruh menulis. Ya cuma bisa baca saja. Nah, padahal sekolah harus menulis, apalagi kuliah, fakultas agama harus menulis ya Pak Guru. Beliau ini SPDI, tarbiyah, harus menulis. Makanya ayo, sebisa mungkin kita harus fasih membaca Al-Quran, karena dari situ yang paling banyak pahala. Saya kalau sudah ngomong ya. Hafidil Quran, ya, membaca Al-Quran, talil Quran,
Quran, maksud saya talil Quran, pembaca Al-Quran, hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang kekurangan. Sebagian mufassir memaknai sampai memberikan makan kepada orang-orang yang melaparkan diri, artinya orang yang berpuasa. Siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, takjil buka puasa, makanan apapun, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang terakhir, wasaimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi yang bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Menahan lapar dan dahaga itu sudah menyehatkan. Profesor Yoshinori Ohsumi, seorang profesor Jepang, dapat hadiah Nobel beberapa tahun yang lalu karena memecahkan teori autofagi. Siapa melaparkan perutnya, mengosongkan perutnya di atas 8 jam, tubuhnya meregenerasi sel-selnya yang rusak. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah sumu tasihhu, berpuasalah niscaya akan menjadi sehat. Terbukti karena penyakit sehat atau tidaknya seseorang itu pusatnya perut. Dulu banyak orang meninggal karena kekurangan gizi, apalagi zaman Jepang. Banyak orang mati kelaparan karena kekurangan gizi. Sekarang secara medis banyak orang mati karena kebanyakan gizi, over gizi, kolesterol, darah tinggi, kegemukan dan sebagainya. Ini Ramadan saatnya, maka teruskan 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahr, seperti puasa sepanjang tahun. Ayo tambahkan Senin Kemis, Ayyamul Bid, ya, itu yang menjaga kesehatan. Kita tidak boleh hanya puasa yang nanti akan liqa'a rabbih, akan menjadi jembatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi insya Allah puasa yang khas, yang spesial. Bahkan kalau bisa khawasul khawas, Imam Ghazali katakan puasanya para ulama, ya, para wali, ini khawasul khawas. Ya, kita berusahalah jangan kayak kebanyakan orang, apalagi anak-anak muda. Saya itu kadang begini, buka bersama di sini, nanti tausiah Ramadan salat tarawih di mana, habis itu pasti baca doa lagi di mana. Nah, jadi keliling Kota Palu kadang. Anak-anak mudanya itu mereka pakai peci, pakai jilbab, tapi buka bersama ya tidak ada maghribnya, hilang maghribnya. Terus sampai malam tidak ada tarawih. Kurang-kurangnya kita jalan-jalan nanti sahur, subuhnya juga hilang. Na'udzubillah. Ini tren anak-anak sekarang itu, masya Allah. Ini Kota Palu masih juga tinggi, walaupun puasa, penggunaan narkoba ini masih tetap tinggi. Saya sesekali kan juga diundang untuk rehabilitasi anak-anak narkoba di BBM. Masya Allah. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir mari kita harus betul-betul syukuri nikmat Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, jangan-jangan tahun depan kita sudah tidak ketemu Ramadan lagi, karena yang paling dekat dengan kita, kata Imam Ghazali, adalah ajal kita. Siapa yang tahu kalau kita tidak sampai ketemu Ramadan tahun lagi? Maka mari banyaklah bersyukur. Ramadan kita jadikan bulan pelatihan untuk melatih diri tadi, banyak-banyak membaca Al-Quran, menjaga lisan, berbagi. Kita rasakan bagaimana saudara-saudara kita yang lapar, dan mari kita jadikan bukan hanya kebahagiaan orang yang berpuasa saat kita buka bersama saja, tapi kebahagiaan yang paling utama dengan Ramadan kita adalah inda liqa'i rabbih, saat besok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melewati pintu Ar-Rayyan, salah satu dari 8 pintu surga yang spesial diberikan untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga yang saya sampaikan pada
manfaatnya. Jika ada benarnya semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah khilafnya atas kebodohan saya pribadi, karenanya mohon maaf. Untuk zikir menjelang buka puasa kami persilahkan Ustaz untuk Ustaz Purwansa untuk bisa mengimaminya, dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.